Hi people, welcome back again with me, Jacob. Oke guys, malam ini kita akan membahas kasus serial killer lagi. Yang mana pada kasus kali ini kita akan membahas tentang seorang psikopat wanita yang bernama Leonardo Cianciulli yang terbilang cukup kreatif ya dia dalam menangani korbannya ini. Di video sebelumnya kita juga udah pernah ngebahas tentang salah satu psikopat yang terbilang cukup kreatif juga, yaitu Ed Gein, yang mana dia membuat furnitur dari kulit-kulit korbannya yang telah dia bunuh. Nah, kalau Leonardo Cianciulli ini, dia ini lebih kreatif lagi. Kenapa aku bilang Cianciulli ini lebih kreatif? Karena dia mengubah korban yang dia bunuh itu menjadi sesuatu yang dibilang cukup berguna lah untuk kita, yaitu sebuah sabun dan kue. Ya, kreatif sekali kan? Oke, langsung aja kita ke kasusnya. It's time to talk it. Leonardo Cianciulli adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Italia. Dia lahir pada 18 April 1894 di Montella Avellino, Italia. Dia adalah anak dari hasil pemerkosaan yang dilakukan oleh Mariano terhadap Emilia Dinolfi yang merupakan ibunya Cianciulli. Nah, akibat pemerkosaan tersebut yang mana pada saat itu Emilia itu dipaksa oleh keluarganya untuk menikahi Mariano, pelaku pemerkosanya. Karena keluarganya Emilia ini malu saat masyarakat itu mengetahui kehamilan dia, sedangkan si Emilia ini tidak mempunyai suami ataupun pasangan. Nah, karena hal itu akhirnya Emilia dan Mariano itu menikah sebelum kelahirannya si Cianciulli. Nah, setelah kelahirannya, Cianciulli ini dibesarkan di keluarga yang miskin. Kemudian dia juga harus kehilangan ayahnya ketika dia masih berumur sangat kecil. Kemudian tak lama setelah ayahnya Cianciulli ini meninggal, ibunya ini menikah lagi dengan harapan dia ingin mengubah keadaan ekonomi hidupnya yang cukup miskin ya. Nah, tapi sama aja walaupun ibunya ini menikah lagi, itu juga tidak banyak memperbaiki situasi keuangan mereka. Dengan keadaan yang seperti itu, si Cianciulli ini juga sering diperlakukan dengan kasar oleh ibunya. Jadi dia itu sering kali disiksa, sampai-sampai si Cianciulli ini dia sempat mencoba melakukan bunuh diri sebanyak 2 kali. Dan gak cukup dengan penyiksaan yang sering dilakukan oleh ibunya, ketika Cianciulli ini sudah mulai remaja, dia ini tumbuh menjadi seorang anak perempuan yang cukup cantik di daerah tempat tinggalnya. Dengan kecantikan Cianciulli pada saat itu, ibunya ini memanfaatkan kecantikan Cianciulli untuk kembali mengubah masalah perekonomian mereka yang miskin. Jadi ibunya ini maksa si Cianciulli ini untuk mencari atau menikahi lelaki yang kaya raya. Nah, tapi si Cianciulli di sini menentang permintaan ibunya. Jadi dia nggak mau menikahi pria kaya. Dia ini malah memilih menikah dengan seorang petugas kantoran pencatatan. Jadi cuman orang biasa yang bernama Rafael Pansardi. Yang usianya si Pansardi ini juga sangat jauh lebih tua dari Cianciulli. Dan pastinya ibunya ini nggak ngerestuin pernikahan mereka dan sangat menentang apa yang dilakukan oleh Cianciulli. Dan karena ibunya ini menentang pernikahan mereka, jadi Cianciulli ini menganggap kalau ibunya ini udah mengutuk pernikahan mereka. Kenapa dia menganggap mengutuk? Karena sejak Cianciulli ini menikah dengan si Pansardi, itu hidupnya itu mereka berdua itu penuh dengan kesengsaraan dan rasa sakit. Jadi nggak ada bahagia-bahagianya mereka setelah menikah gitu. Jadi dia beranggapan kesengsaraan ini itu karena kutukan dari ibunya. Nah, kemudian pada tahun 1921 Cianciulli dan suaminya ini memutuskan untuk mengubah nasibnya itu dengan pindah ke kota Lauria. Ya, dengan harapan di kota tersebut mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, mendapatkan pekerjaan yang bagus yang bisa mengatasi masalah keuangan mereka. Karena inti dari kesengsaraan itu ya itu masalah keuangan aja gitu. Nah, tapi sama aja di sana juga mereka tetap sengsara. Penghasilan suaminya si Pansardi ini juga tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, sehingga akhirnya si Cianciulli ini pun harus bekerja juga
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi ikut kerja lah si Xian Chuli ini. Nah, tapi pada tahun 1927 Xian Chuli ini sempat masuk penjara itu karena dia melakukan penipuan. Dan setelah bebas dari penjara, dia dan suaminya itu akhirnya memutuskan untuk pindah lagi ke kota Lacedonia di provinsi Avellino, Italia. Nah, dengan harapan yang sama, yaitu dengan mengubah nasib dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tapi sama aja seperti yang sebelumnya, setelah pindah untuk kedua kalinya pun mereka tetap memiliki nasib dan kehidupan yang sama. Mereka tetap sengsara gitu. Wah, mungkin benar dikutuk gitu kan. Nah, ditambah lagi pada saat itu rumah mereka hancur akibat gempa bumi yang melanda kota tersebut itu pada tahun 1930. Nah, untuk ketiga kalinya karena mereka memang udah hampir sangat-sangat miskin ya, mereka pindah lagi. Kali ini mereka pindah ke kota Correggio di provinsi Reggio Emilia, Italia. Nah, di kota ini ya bisa dibilang mereka sudah mulai mengalami peningkatan keuangan ya. Karena pada saat itu si Xian Chuli ini dia mencoba membuka sebuah toko sabun, dan pada saat itu tokonya si Xian Chuli ini cukup terkenal di daerah tersebut. Jadi udah mulai tersingkirkan lah kesengsaraannya ya, udah mulai enak lah sedikit hidupnya gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Selama bertahun-tahun mereka menjalani kehidupan, si Xian Chuli ini sudah hamil sebanyak 17 kali. Tapi sayangnya 3 di antara kehamilannya ini mengalami keguguran dan 10 anaknya meninggal di usia yang masih sangat kecil. Jadi tinggallah sisa anaknya ini 4 orang. Nah, si Xian Chuli ini dia ini orang yang sangat mempercayai hal-hal seperti tahayul, astrologi, dan juga pembaca garis tangan gitu. Dan karena dia sangat banyak mengalami masa yang buruk, ditambah dengan 3 anaknya yang keguguran lah, 10 anaknya yang meninggal di usia yang masih kecil. Dengan semua nasib yang dia terima dan kesengsaraan itu, dia pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat peramal untuk melihat bagaimana nasibnya selanjutnya dan kenapa sebenarnya, ada apa sebenarnya di kehidupan dia bisa sampai sesial ini gitu. Pada saat dia pergi ke peramal itu pun mengatakan bahwa ketika dia menikah dan memiliki anak, mereka semua akan mati di usia yang masih muda. Nah, karena percaya dengan yang dikatakan oleh peramal tersebut, Xian Chuli ini menjadi seorang ibu yang sangat-sangat protektif terhadap keempat anaknya ini. Jadi anaknya 4 ini benar-benar dijaga sama dia supaya dia nggak kehilangan lagi. Ya, dia sangat percaya lah ya dengan peramal tersebut, dan dia merasa nggak puas dengan peramal yang sebelumnya. Kemudian dia datang lagi ke peramal yang lainnya, dan sama peramal itu dia minta untuk dibacakan garis tangannya. Nah, setelah dibaca oleh peramal tersebut mengatakan bahwa dia melihat penjara di tangan sebelah kanannya dan rumah sakit jiwa di tangan sebelah kirinya. Jadi menurut peramal tersebut, hidup Xian Chuli ini nggak ada baik-baiknya, nggak ada bahagianya gitu. Jadi sampai ke depan pun dia bakalan terus sengsara gitu. Ya, dengan bodohnya si Xian Chuli ini percaya gitu kan. Nah, kemudian kita loncat lagi pada tahun 1939, di mana pada tahun tersebut terjadi Perang Dunia Kedua di Italia yang dipimpin oleh fasis Benito Mussolini, di mana pada saat itu mereka ini berusaha berperang di sisinya Jerman. Nah, kemudian mereka pun mulai merekrut orang-orang, anak-anak muda itu untuk menjadi bagian dari militer. Nah, di sini putra tertuanya Xian Chuli yang bernama Giuseppe Pansardi itu dia ditunjukkan untuk menjadi bagian dari angkatan darat Italia. Nah, hal ini pun membuat Xian Chuli ini sangat takut kehilangan putranya itu. Ditambah lagi si Giuseppe ini, dia ini adalah anak kesayangannya si Xian Chuli. Nah, melihat Xian Chuli ini sangat percaya dengan tahayul, dia pun berpikir untuk melindungi anaknya ini dari pertempuran nanti. Sehingga dia menyimpulkan untuk melindungi anaknya, dia harus melakukan suatu pengorbanan, yang mana pengorbanan yang dia lakukan itu adalah pengorbanan manusia. Nah, disinilah awal aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Xian Chuli. Jadi si Xian Chuli ini kan dia punya usaha ya,
dia punya toko sabun gitu kan. Nah, entah bagaimana, mungkin karena dia juga sangat mempercayai hal-hal tahayul dan mungkin dia juga mempelajari hal-hal seperti itu. Jadi dia ini mempunyai pekerjaan sampingan sebagai peramal nasib. Nah, reputasinya sebagai peramal juga saat itu cukup bagus dan sangat banyak orang pada saat itu di kalangan dia itu, di daerah dia itu, yang mempercayai ramalannya dia gitu. Nah, dengan profesi yang juga sebagai peramal, tentu saja ini makin memudahkan dia untuk mencari korbannya, untuk ya tadi pengorbanan manusia tadi yang dia percayai itu dapat melindungi anaknya gitu. Nah, kemudian pada satu hari ada seorang wanita yang bernama Faustina Seti. Nah, si Seti ini itu datang ke tempatnya Syensuli untuk meminta bantuannya agar dicarikan seorang suami. Jadi Seti ini dia adalah seorang wanita yang paruh baya, yang udah lanjut usia tapi belum menikah gitu. Nah, kemudian Syensuli ini pun mengatakan bahwa ada nih pasangan yang cocok nih untuk kamu gitu. Dan cowok itu berada di Pola, dan Syensuli juga mengatakan kalau nanti dia sendiri yang akan mengantarkan Seti ke sana untuk menemui si cowok itu gitu. Tetapi Syensuli ini melarang Seti untuk memberitahukan kepada siapapun tentang hal ini. Syensuli juga menyuruh Seti untuk menuliskan surat dan juga kartu pos untuk nantinya akan dikirimkan kepada keluarganya kalau dia udah sampai di Pola dengan selamat. Nah, tanpa menaruh curiga apapun, Seti ini pun mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Syensuli. Nah, beberapa hari kemudian Seti ini datang lagi ke rumahnya Syensuli dengan segala persiapan yang udah dia bawa. Dia udah cantik gitu kan, udah bawa duit juga, udah bawa surat yang disuruh sama si Syensuli. Pokoknya udah sangat-sangat siap lah ya dia untuk menemui cowok ini. Nah, ketika mereka mau berangkat, Syensuli ini memberikan Seti minum anggur. Jadi si Syensuli ini mengatakan, ini minum dulu anggur gitu biar lebih rileks ya, supaya kamu nggak nervous juga nanti ketemu ya modusnya lah ya. Dan ternyata anggur tersebut itu udah dicampur obat bius oleh Syensuli. Dan setelah meminum itu, Seti pun langsung pingsan. Dan setelah Seti pingsan, Syensuli langsung membunuh Seti menggunakan kapak, dan dia juga memotongnya menjadi 9 bagian. Lalu darahnya itu dikumpulkan ke dalam baskom. Oh ya, pada saat itu anak-anaknya ini emang gak ada di rumah, jadi dia bisa dengan bebas mengurusi jasadnya si Seti ini. Nah, kemudian setelah dipotong-potong menjadi beberapa bagian tubuhnya si Seti ini, potongan tubuhnya itu juga dikumpulkan ke dalam baskom. Lalu dia menambahkan 7 kilo soda kaustik. Soda kaustik itu adalah cairan yang biasa digunakan untuk membuat sabun ya. Nah, cairan itu pun dicampurkan, lalu dia mengaduk-ngaduk potongan tubuh dan segala macam campuran itu sampai itu semua menjadi seperti bubur yang sangat kental dan warnanya itu yang sangat gelap gitu. Lalu adonan yang udah dia racik itu dia tuangkan ke dalam beberapa ember, lalu dia buang ke septic tank. Nah, darah yang di dalam baskom kan masih sisa tuh. Jadi darah itu dibiarkan sampai mengental, lalu dia keringkan di oven, kemudian dia tumbuk dan dia campur dengan tepung, gula, coklat, susu, telur, dan juga sedikit margarin. Dari semua bahan itu dia buatlah menjadi kue. Mau coba? Mau? Dan dia juga menyajikan kue tersebut itu untuk klien-kliennya yang datang ataupun tetangganya, pokoknya orang-orang yang berkunjung ke rumahnya gitu. Dan gak mereka aja, malahan dia dan anaknya juga makan kue itu. Kemudian kita lanjut lagi ke korban yang kedua, dimana korban yang kedua ini bernama Francesca Soavi. Dia ini juga seorang wanita parubaya lagi, yang mana pada saat itu dia datang ke Syensuli itu untuk meminta bantuan mendapatkan pekerjaan, jadi gak cari suami lagi ya. Nah, Syensuli ini pun menawarkan kalau ada nih sebuah sekolah khusus wanita di Piacenza di Italia Utara yang lagi membutuhkan karyawan. Nah, sama seperti korban yang sebelumnya, Syensuli juga menjanjikan kalau dia akan diantarkan ke tempat tersebut, dan Syensuli juga kembali menyuruh Soavi menuliskan sebuah surat yang nantinya akan dikirimkan untuk keluarganya. Dan Syensuli juga mengatakan ke Soavi hal ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Dan keesokan harinya pada tanggal 5 September 1945
1940, Sohavi datang lagi ke rumah Xianzuli untuk terakhir kalinya. Sebelum keberangkatannya, sama seperti Seti, Xianzuli ini memberikan lagi minuman anggur yang udah dicampur oleh obat bius, dan itu membuat Sophie pingsan. Nah, setelah itu dia bunuh lagi menggunakan kapak, kemudian dijadikan kuih lagi. Jadi pola pembunuhannya dan modusnya itu sama ya. Nah, kemudian korban yang terakhir Xianzuli ini itu bernama Virginia Cacioppo. Nah, si Cacioppo ini adalah seorang mantan penyanyi sopran di La Scala. Jadi si Cacioppo ini datang ke Xianzuli itu untuk meminta bantuan untuk dicarikan pekerjaan yang baru lagi. Xianzuli pun memberitahukan tentang adanya lowongan pekerjaan di Florence sebagai sekretaris untuk seorang impresario. Ya, masih sama prosedurnya, pokoknya pola dan modusnya itu sama semuanya ya. Besoknya disuruh datang lagi biar si Xianzuli ini yang nganterin dia. Kemudian juga disuruh tuliskan surat dan gak boleh kasih tahu kepada siapapun tentang hal ini. Dan keesokan harinya pada tanggal 30 September 1940, Cacioppo datang ke rumahnya Xianzuli, dan sebelum berangkat dikasih minum anggur lagi, dan kemudian Cacioppo pingsan dan kemudian dibunuh lagi oleh Xianzuli dan dijadikan kue dan sabun lagi. Nah, tapi yang bedanya kalau sebelumnya kan dua korban yang sebelumnya itu kan hanya dijadikan kue ya, dan gak bener-bener dibuat sabun gitu kan, sisanya itu dibuang gitu kan. Nah, kalau yang si Cacioppo ini itu memang dibuat benar-benar menjadi sabun, karena dia mengatakan tubuhnya Cacioppo ini itu lebih besar dan putih, jadi kayaknya lebih enak aja gitu kalau dibuat sabun dan kue. Jadi dia buat keduanya gitu kan. Udah dimasukkannya semua potongan tubuhnya itu, dicampurkannya lah cairan untuk membuat sabun, kemudian ditambahkannya pewangi, pokoknya diracik lah sama dia menjadi sebuah sabun gitu. Dan sabun yang dia buat itu juga banyak dan dibagi-bagikan juga ke tetangganya gitu. Dan kuehnya pun dia katakan itu lebih enak dari yang sebelumnya dan lebih renyah gitu. Ya, gak tahu ya apa bedanya, mungkin karena lebih putih atau lebih lemak gitu kan badannya, ya serah dialah. Nah, kalau dilihat sebenarnya cara kerja pembunuhannya si Xianzuli ini itu terbilang rapi ya, dan sangat pintar gitu dalam menutupi jejaknya, sampai-sampai tetangganya itu aja nggak bisa tahu dan nggak bisa kecium juga gitu. Padahal kan bau darah itu kan anyir gitu kan, tapi tetangganya ini bisa sampai nggak kecium gitu baunya. Nah, tapi pada korban yang ketiga ini ada kesalahan di sini yang dilakukan Xianzuli, yang mana pada korban sebelumnya itu kan mereka mungkin hanya memiliki sedikit keluarga ya, atau nggak ada keluarga yang terlalu dekat gitu sama mereka. Nah, kalau korbannya si Cacioppo ini, dia mempunyai keluarga yang mana itu adalah kakak iparnya yang perempuan, mereka itu dekat gitu. Dan hal inilah yang membuat semua kejahatan si Xianzuli terbongkar. Jadi dengan kepergiannya Cacioppo yang secara mendadak itu membuat kakak iparnya ini curiga. Ditambah lagi ketika kakak iparnya ini membaca surat yang dituliskan, itu kakaknya kayak nggak percaya kok tiba-tiba gitu kan. Ya mungkin Cacioppo ini awalnya nggak pernah kayak gini gitu. Nah, hal ini pun membuat kakak ipar perempuannya ini memutuskan untuk melaporkan kehilangan Cacioppo ini ke polisi. Dan dia juga mengatakan kalau dia terakhir kali itu melihat Cacioppo ini masuk ke rumahnya Xianzuli. Nah, dengan semua laporan tersebut, polisi pun langsung datang ke rumahnya Xianzuli dan langsung menangkap Xianzuli. Nah, pada awalnya Xianzuli ini nggak mengaku dong, dan dia juga sangat bersikeras membantah semua tuduhan itu dan mengatakan aku nggak bunuh siapapun gitu. Dan setelah dia mengeluarkan pernyataan tersebut dan nggak mengaku, polisi pun mengatakan kalau dia menaruh curiga ke anak kesayangannya Xianzuli, yang mana itu adalah Giuseppe. Karena kalau dilihat sepertinya yang lebih cocok dan lebih bisa melakukan pembunuhan itu adalah si Giuseppe ini ketimbang ibunya gitu kan. Karena melihat postur badannya juga besar dan dia juga cowok, dan ya lebih cocok aja gitu daripada si Xianzuli ini. Nah, mendengar hal tersebut, Xianzuli ini langsung mengatakan bukan, aku pembunuhnya. Jadi dia langsung mengaku, dan dia juga mengatakan kalau anak aku nggak ada hubungan apapun dalam hal ini. Jadi ya aku pembunuhnya gitu. Nah, kemudian di persidangan pun Xianzuli ini mengaku kalau dia juga telah membunuh kedua wanita yang sebelumnya. Dan nggak hanya itu, dia juga menjelaskan secara detail, sangat-sangat detail tentang bagaimana cara dia membunuh dan mengubah korbannya itu menjadi sabun dan juga kue. Ya, aku penasaran sih gimana reaksi hakim pada saat itu ya. Gimana reaksi di ruang pengadilan pada saat itu mendengar dia menceritakan bagaimana dia membuat mereka menjadi sabun dan kue gitu kan.
Nah, akhirnya pada tahun 1946 pengadilan menyatakan bahwa Cianciulli bersalah karena telah melakukan 3 pembunuhan dan dia pun dijatuhi hukuman 30 tahun penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Ya, ternyata benar ya apa yang dikatakan oleh peramal tersebut. Tangan sebelah kanan penjara, tangan sebelah kiri rumah sakit jiwa gitu kan. Ya, tapi kalau menurut aku sih kenapa bisa ramalan tersebut itu terbukti dan terkabul, itu juga karena dia mempercayai ramalan tersebut. Coba aja dia nggak mempercayai hal-hal seperti itu, kayak tahayul dan ramalan garis tangan lah, pokoknya apalah hal-hal semacam itu, ya mungkin dia juga nggak akan berpikir tentang pengorbanan manusia yang dia lakukan untuk melindungi anaknya, dan dia juga nggak akan ngebunuh dan nggak pergi ke peramal juga. Ya, awal mula semua ini karena dia mempercayai hal-hal seperti itu sih kalau menurut aku gitu. Karena kalau dilihat Cianciulli ini adalah seorang ibu yang sangat baik ya, betul-betul sangat menyayangi anak-anaknya gitu. Dan kalau dia nggak mempercayai hal-hal seperti itu, mungkin kehidupannya juga bakalan baik-baik aja gitu kan. Nah, kemudian pada 15 Oktober 1970 Leonardo Cianciulli meninggal dunia di usianya yang ke-79 tahun. Dia meninggal di rumah sakit jiwa tahanan wanita di Pozzuoli akibat menderita pitam otak dalam waktu yang lama. Kemudian semua alat yang digunakan Cianciulli untuk membunuh seperti kapak, baskom, panci, ya golok mungkin apapun itu yang dia gunakan, itu semua dipamerkan di Museum Kriminologi di Roma, Italia. Oke guys, itu dia Leonardo Cianciulli, psikopat wanita yang mempunyai ide yang sangat kreatif ya dalam membuat sabun dan kue, dan itu semua juga karena ramalan yang dia percayai dan membuat hidupnya seperti itu. Dan ya, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian mempunyai ide, cerita ataupun kasus yang menarik lainnya, jangan segan-segan untuk komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe jika kalian suka channel ini. Dan kalau nggak suka, kalian bisa lihat aja. Ya, sampai jumpa minggu depan. Aku Jacob, bye.